Jika Anda mulai memperhatikan perubahan tertentu di kamar tidur Anda, hubungan Anda mungkin sudah berakhir. Dan itu bukan stres, kelelahan, atau kurangnya hasrat sementara. Itu sesuatu yang jauh lebih serius. Seringkali itu berarti fokus emosional dan fisiknya telah bergeser ke tempat lain. Bahkan jika Anda belum siap untuk mengakuinya. Sebagian besar pria menghindari kebenaran ini. Mereka menceritakan kisah-kisah yang menenangkan diri, berpura-pura tidak ada yang berubah, dan berpegang pada harapan palsu. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berbohong. Tubuh manusia. Ketika gairah, energi, dan keinginan seorang wanita tidak lagi diarahkan kepada Anda, keintiman mulai terasa hampa, terputus, dan rusak. Hari ini, saya akan mengungkapkan tanda-tanda yang paling jelas. Tanda-tanda halus yang diabaikan banyak pria. Namun diam-diam mengungkap kebenaran. Wawasan ini berasal dari bertahun-tahun mendengarkan pria yang telah mengalami hal ini. Pria yang berbagi kisah mereka dengan rasa sakit, kemarahan, dan penyesalan. Yang mengejutkan adalah tanda-tanda ini mengikuti pola yang jelas. Dan begitu Anda mengenalinya, Anda akan langsung tahu apakah hubungan Anda masih hidup atau sudah berakhir sejak lama. Tetaplah di sini sampai akhir, karena tanda terakhir hampir merupakan pengakuan diam-diam. Pengakuan yang gagal dikenali oleh sebagian besar pria. Saya mempelajari perilaku manusia dan memahami psikologi wanita. Dan hari ini saya tidak akan mempermanis kebenaran. Mungkin menyakitkan, tetapi menghadapi kenyataan selalu lebih baik daripada hidup dalam penyangkalan. Jika Anda tidak ingin tetap buta, pastikan Anda tetap terhubung, karena apa yang akan Anda dengar dapat menyelamatkan Anda dari membuang waktu bertahun-tahun dalam hubungan yang sudah tidak ada lagi. Inilah hal pertama yang harus Anda pahami. Seorang wanita dapat tersenyum kepada Anda, membuat alasan, dan bahkan terus berbagi tempat tidur dengan Anda. Tetapi jika dia tidak lagi hadir secara emosional selama keintiman, pesannya jelas dan tak termaafkan. Tubuh tidak dapat berpura-pura selamanya. Pada akhirnya, emosi akan bocor melalui tindakan, reaksi, dan energi. Dan disitulah tanda peringatan pertama muncul. Tanda pertama, penurunan gairah yang tiba-tiba. Pada awalnya, dia menginginkan Anda. Dia memulai kedekatan. Ada api, intensitas, koneksi. Kemudian tanpa peringatan, api itu memudar. Dia mungkin masih ada secara fisik, tetapi dia tidak lagi sepenuhnya terlibat. Ritmenya hilang. Koneksinya terasa janggal. Seorang pria menggambarkannya dengan sempurna. Dia berkata, rasanya seperti memeluk seseorang yang sebenarnya tidak ada di sana. Aku menyentuhnya, tetapi rasanya seperti memeluk kekosongan. Itulah yang terjadi. Gerakannya tetap ada, tetapi kehadiran emosionalnya menghilang. Pikirannya tidak lagi bersama Anda. Banyak pria menjelaskan hal ini sebagai stres, tekanan kerja, atau kelelahan. Tetapi inilah kebenarannya. Hasrat tidak lenyap. Hasrat itu berpindah tempat. Ketika seorang wanita kehilangan gairah untuk Anda, itu bukan karena dia tidak lagi merasakan hasrat, tetapi karena hasrat itu diinvestasikan di tempat lain. Tanda kedua, kepercayaan diri yang tiba-tiba dan perilaku baru di tempat tidur. Yang ini membingungkan banyak pria. Tiba-tiba, dia menjadi lebih berani. Dia memperkenalkan ide-ide baru, gerakan baru, kepercayaan diri baru. Hal-hal yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Awalnya, Anda senang. Anda berpikir, dia akhirnya terbuka. Segalanya membaik. Tetapi pikirkan baik-baik. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Biasanya dibangun melalui pengalaman, dan seringkali bukan dengan Anda. Seorang pria bercerita bahwa pasangannya tiba-tiba mulai melakukan hal-hal yang belum pernah dia ajarkan sebelumnya. Ketika dia bertanya di mana pasangannya mempelajarinya,
pasangannya dengan santai menyalahkan acara TV. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu penjelasan itu tidak masuk akal. Jika keterampilan baru muncul bersamaan dengan kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan, tanyakan pada diri Anda di mana kepercayaan diri itu dikembangkan. Karena jarang berasal dari imajinasi, biasanya berasal dari latihan di tempat lain. Tanda ketiga, jarak emosional setelah keintiman. Tanda ini sulit diabaikan. Seorang wanita yang merasa terhubung mencari kedekatan setelahnya. Sentuhan, percakapan, kasih sayang, kehadiran. Kecocokan tidak berakhir saat keintiman berakhir. Tetapi ketika dia langsung berpaling, mengambil ponselnya, diam, atau bergegas ke kamar mandi seolah mencoba melepaskan diri, jarak itu berbicara banyak. Seorang pria berkata, "Awalnya saya mengabaikannya. Kemudian itu menjadi hal biasa. Kami selesai, dan dia memutuskan hubungan sepenuhnya. Saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak penting lagi." Sikap dingin setelah keintiman bukanlah hal yang kebetulan. Itu adalah sinyal diam-diam bahwa ikatan emosionalnya sudah berada di tempat lain. Dan ini hanyalah tanda-tanda awal. Tanda keempat, iritasi emosional yang tidak dapat dijelaskan. Ia mudah merasa jengkel terhadap Anda, seringkali tanpa alasan yang jelas. Hal-hal kecil yang Anda katakan atau lakukan tiba-tiba mengganggunya. Kehadiran Anda terasa seperti beban, bukan kenyamanan. Percakapan menjadi dingin, defensif, atau singkat. Ia mungkin menuduh Anda terlalu berlebihan, terlalu mengontrol, atau terlalu negatif. Bahkan ketika tidak ada yang berubah dari pihak Anda. Iritasi ini bukan tentang Anda. Ini adalah pengalihan emosional. Ketika energi emosional seorang wanita diinvestasikan di tempat lain, rasa bersalah mulai muncul. Dan rasa bersalah sering berubah menjadi iritasi. Alih-alih menghadapi konflik batinnya sendiri, ia secara tidak sadar menjadikan Anda sebagai masalah. Ketegangan emosional ini adalah upaya pikirannya untuk membenarkan jarak. Tanda kelima, kejujuran selektif dan detail tersembunyi. Ia tidak lagi berbohong secara terbuka, tetapi ia menyembunyikan informasi. Cerita menjadi tidak lengkap, garis waktu tidak sesuai, nama dihindari. Ponselnya tiba-tiba menjadi pribadi, selalu menghadap ke bawah, selalu terkunci, selalu dalam jangkauan. Jika Anda mengajukan pertanyaan sederhana, ia bereaksi defensif atau menuduh Anda tidak percaya. Ini bukan soal privasi, ini soal kendali. Ketika seseorang tidak menyembunyikan apapun, kejelasan datang secara alami. Tetapi ketika seorang wanita terlibat secara emosional atau fisik di tempat lain, dia dengan hati-hati menyunting realitas. Bukan untuk melindungi Anda, tetapi untuk melindungi dunia rahasianya. Dan inilah kebenaran pahit yang kebanyakan pria pelajari terlalu terlambat. Ketika konsistensi menghilang dan kerahasiaan meningkat, hubungan sudah retak. Kepercayaan tidak runtuh dalam semalam. Ia terkikis secara diam-diam, detail demi detail. Tanda keenam, kemandirian emosional yang tiba-tiba. Dia tidak lagi membutuhkan Anda seperti dulu. Dia berhenti berbagi masalahnya, pikirannya, detail kecil sehari-harinya. Keputusan yang dulu melibatkan Anda sekarang dibuat sendiri. Ketika Anda bertanya apa yang berubah, dia berkata, "Saya hanya fokus pada diri saya sendiri." Kemandirian bukanlah masalahnya. Ketidakpedulianlah masalahnya. Ketika seorang wanita terikat secara emosional di tempat lain, dia perlahan-lahan menjauhkan Anda dari dunia batinnya. Bukan dengan argumen, tetapi dengan keheningan. Tanda ketujuh, perbandingan tanpa menyebut nama. Dia mulai berkomentar seperti, "Beberapa pria benar-benar tahu cara memperlakukan wanita." Atau, "Aku berharap kamu lebih percaya diri seperti dulu."
Dia tidak pernah menyebutkan siapapun secara spesifik, tetapi kamu merasakannya. Perbandingan ini bukanlah kebetulan. Ketika seorang wanita terikat secara emosional pada orang lain, dia secara tidak sadar membandingkanmu dengan orang tersebut. Dan setiap perbandingan semakin menjauhkanmu darinya. Tanda ke-8. Kasih sayang menjadi bersyarat. Kasih sayang sekarang memiliki aturan. Dia hanya bersikap hangat ketika kamu berperilaku dengan cara tertentu, mengatakan hal yang tepat, atau menghindari topik yang sulit. Sentuhan, keintiman, dan kebaikan tidak lagi alami. Semuanya terasa seperti hasil yang harus didapatkan. Ketertarikan sejati mengalir bebas. Ketika kasih sayang menjadi sistem penghargaan, koneksi emosional sudah terputus. Tanda ke-9. Menulis ulang masa lalu. Dia mulai meremehkan sejarah kalian bersama. Kenangan indah kehilangan nilainya. Dia hanya fokus pada kesalahanmu, mengungkit masalah lama yang seharusnya sudah terselesaikan. Ini adalah persiapan psikologis. Dengan menulis ulang masa lalu, dia membenarkan penarikan emosionalnya dan mengurangi rasa bersalah atas apa yang sedang dia lakukan atau rencanakan untuk dilakukan. Tanda ke-10. Kedamaian menghilang. Ketegangan tetap ada. Pertengkaran berkurang, tetapi kehangatan juga hilang. Keheningan menggantikan argumen. Anda merasa seperti berjalan di atas duri. Ada sesuatu yang terasa salah, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan satu alasan yang jelas. Ketenangan ini bukanlah kedamaian. Ini adalah ketiadaan emosional. Ketika seorang wanita pergi secara emosional, konflik tidak lagi penting karena Anda tidak lagi penting. Tanda ke-11. Tawanya tidak lagi melibatkan Anda. Dia lebih banyak tertawa, tetapi bukan bersama Anda. Suasana hatinya tampak lebih ringan di sekitar orang lain, namun jauh atau serius ketika bersama Anda. Lelucon yang dulu membuatnya tersenyum kini terasa hambar. Anda merasa seperti bukan lagi bagian dari kegembiraannya. Ketika koneksi emosional bergeser, kegembiraan mengikutinya. Tawa adalah kehadiran emosional. Dan ketika menghilang dari momen kebersamaan Anda, biasanya telah menemukan tempat baru untuk tinggal.